Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Tadi saya sudah minta maaf karena saya memang menyebabkan perselisihan itu berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, banyak pihak yang sudah melaporkan Roky Gerung ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik Presiden Jokowi terkait sebutan bajingan tolol dan bajingan pengecut. Dalam KUHP, pencemaran nama baik di depan umum adalah pidana ringan, diatur dalam pasal 310 ayat 1, 2, dan 3. Ancamannya adalah pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Penghinaan yang lebih ringan berupa umpatan dan maki-makian yang tidak dimaksudkan untuk mencemarkan, tetapi karena marah dan saking jengkelnya diatur dalam pasal 315 dengan ancaman pidana penjara paling lama 4,2 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Oh ya, Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2 bisa loh menjerat pihak yang menyiarkan atau menyebarluaskan video full atau potongan yang berisi dugaan penghinaan. Jadi kami sarankan untuk menonton langsung video yang diupload oleh pihak penyelenggara acara atau orang yang hadir merekam dan menyiarkannya sebelum laporan polisi dibuat, termasuk di channel YouTube Roky Gerung Official. Pemahaman saya pribadi, konteks atau mengapa Roky Gerung memilih sebutan bajingan tolol dan bajingan pengecut untuk menggambarkan kerja-kerja Jokowi sebagai presiden, seorang pejabat publik adalah karena satu, Presiden Jokowi dinilai terlalu berambisi pada proyek IKN dan menawarkannya ke Cina. Dua, Perpu nomor 2 tahun 2022 Cipta Kerja cacat formil tetapi tetap dipaksakan. Dan yang ketiga, pemerintah tidak mau melayani tantangan debat dari Jumhur Hidayat, mantan kepala BNP 2 TKI terkait Perpu itu sendiri. Jadi, menurut saya, pasal yang lebih pas dikenakan kepada Roky Gerung adalah 315 pidana ringan, maksimal 4,2 bulan penjara atau denda Rp4.500. Jika Anda punya pemahaman sama atau lain, silakan tulis di kolom komen. Dan sebaiknya, untuk pembelajaran hukum dan bukti bahwa semua orang sama di depan hukum, Presiden Jokowi melaporkan sendiri urusan dugaan pencemaran atau penghinaan itu ke polisi, sebagaimana Presiden SBY dulu datang langsung dan membuat sendiri laporan polisi, bahkan beberapa kali. Artinya, terkait legal standing, siapa yang merasa dicemarkan atau dihina, ya dialah yang melaporkan, bukan orang lain, kecuali dia sudah mati, nggak bisa melapor sendiri. Maka ini terkait pasal 320 ayat 1. Roky Gerung sudah berkali-kali menegaskan bahwa dia tidak mengkritik keras atau bermaksud menghina Presiden Jokowi sebagai pribadi, persona, tidak sama sekali, tetapi sebagai pejabat publik, sebagai presiden. Dalam orasinya di forum Aliansi Aksi Sejuta Buruh 29 Juli lalu, saya bisa merasakan kemarahan, kejengkelan, kekesalan yang mendalam Roky Gerung ya, tetapi tetap rasional, masuk akal. Kenapa? Coba bayangkan dan pertimbangkan, ternyata Presiden Jokowi menawarkan 34.000 hektar lahan siap bangun di IKN kepada para pengusaha Cina untuk berinvestasi di berbagai bidang usaha, termasuk properti dan sektor mobil listrik katanya, electric vehicle. Bos, ini kan calon ibu kota negara, iya kan? Dalam logika saya, di ibu kota jangan ada unsur kepemilikan asing dong. Apalagi ada fasilitas HGU dan HPL sampai 190 tahun. HGB juga mencapai 160 tahun. Ini kan soal uang jadinya. Dan setahu saya, Singapura dan Cina punya banyak uang, banyak sekali. Dan selama ini sudah menjadi negara kreditor, pemberi kredit kepada RI. Lihat nih daftarnya, menyedihkan. Bagaimana kalau pengusaha Singapura dan Cina beneran invest di lahan seluas itu? Ibu kota berkaitan dengan kedaulatan, idealisme, bukan uang semata. Bener nggak sih? Investasi manufaktur asing silakan di kawasan industri saja, ya seperti di daerah Batang, Jawa Tengah.
Di lahan IKN cukup dibangun istana presiden, gedung lembaga pemerintah, perumahan untuk menteri, pejabat, dan PNS, gedung kedutaan negara sahabat, rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan, dan rumah ibadah. Di ibu kota nggak perlu ada industri yang memproduksi barang. Ibu kota fokus sebagai tempat memproduksi undang-undang, peraturan, dan berbagai kebijakan. Terus untuk bangunan, masa sih pengusaha Indonesia dan tenaga kerja Indonesia nggak mampu? Prosesnya slow aja, bosku. Ojo kesusu, alon-alon, sing penting oleh bangsa sendiri. Lebih aman, lebih bermartabat. Ngerti ora? Seorang ulama besar, Abu Abdurrahman As-Sulami, dalam kitab Tabakat As-Sufiyah menegaskan, tergesa-gesa datangnya dari setan, kecuali dalam 5 hal. Apa aja? Memberikan hidangan pada tamu, merawat mayit, menikahkan anak gadis, membayar hutang, dan bertobat. Ya udah, terakhir, ini untuk Pak Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan. Mudah-mudahan didengar. Tolong Pak Anies, buat statement, berjanjilah pada rakyat untuk melakukan perubahan dalam membangun IKN. Jangan tawarkan apalagi jual lahan IKN pada pengusaha Cina. Walaupun HGU, tapi kan 190 tahun. Itu lama banget, cu. Terima kasih sudah menonton dan mensubscribe channel ini. Jika Anda menolak keberlanjutan, ayo kasih komen yang pedas. Mari kita dukung perubahan agar nepotisme, politik dinasti, aji mumpung, dan lampu pocong ambiar. Bismillah, yakin kita bisa.